seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa menambang bahan mineral radioaktif dan mineral lainnya itu hampir sama saja karena metode penambangannya itu bisa dilakukan dengan tambang terbuka atau open pit, kemudian juga bisa dilakukan dengan sistem underground. Dan di dunia memang dua sistem ini yang dilakukan ataupun dengan tambang aluvial seperti di Timah ya. Karena untuk radioaktif ini kita di Indonesia ini ada dua. Yang pertama thorium yang lebih banyak berasosiasi dengan granit bel dan itu adanya di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Kemudian juga uranium yang tadi sudah disebutkan tersebar hampir di beberapa pulau di Indonesia. Nah, kesulitannya sebenarnya bukan kesulitan tetapi lebih kepada bahwa kita tidak memiliki data sumber daya yang cukup besar untuk bisa dikembangkan menjadi suatu industri pertambangan. Nah, kemudian dengan adanya PP yang dikeluarkan pemerintah ini, kita berharap bahwa kegiatan eksplorasi untuk mencari sumber daya mineral radioaktif ini bisa berkembang, bisa berjalan dengan cukup baik dan cepat. Nah, sehingga kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Dan seperti yang sudah disampaikan Pak Singgi tadi bahwa memang kita harus mengejar supaya PLTN ini bisa segera dibangun di Indonesia dan masuk ke dalam energi mix nasional sehingga kita bisa menggunakan energi dari sumber radioaktif ini sebagai salah satu energi yang bersih seperti yang sudah ditekankan oleh pemerintah. Nah, kemudian dari segi teknologi untuk penambangan saya berpikir bahwa tidak ada masalah dan kita sudah kuasain itu. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah dari sisi pengolahannya, di mana memang kita ketahui bahwa untuk teknologi pengolahan baik radioaktif maupun mineral kita masih sangat tergantung kepada teknologi dari luar negeri. Ini yang perlu kita percepat penguasaan teknologi dan kami berharap bahwa BRIN di sini bisa berperan dengan cukup besar sehingga kita tidak tergantung pada negara luar. Kita harus mandiri secara teknologi sehingga kedepannya kita akan lebih unggul karena kita punya bahan baku atau sumber mineral yang bisa kita olah, nah tinggal mengembangkan teknologi. Nah, mungkin kalau pendampingan saya pikir sudah banyak dilakukan yang selama ini dilakukan oleh Batan dan Bapeten mengawasin juga sebelum adanya penggabungan beberapa lembaga pemerintah ke dalam BRIN itu juga sudah banyak dilakukan penelitian untuk mengembangkan bahan nuklir ini. Jadi saya pikir bahwa pendampingan sudah dilakukan dan kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh Batan di Kalimantan Barat itu juga sudah merupakan suatu hal yang sudah bisa dikerjakan. Oke, Pak Rizal, artinya selain tantangan terkait data ataupun pemetaan sumber daya yang cukup besar, ini juga terkait pengolahan menjadi tantangan. Lalu sebetulnya waktu idealnya ini sebenarnya kapan sih Pak? Apakah sebaiknya dekat dengan rencana ataupun target pemerintah terkait dengan pembangunan PLTN di tahun 2040? Atau nanti bisa terkait dengan eksplorasi bahan baku galian tambang ini, nantinya terkait dengan nuklir ini bisa dijual saja Pak? Menurut saya bahwa dengan adanya PP ini, peraturan pemerintah ini, kita berharap bahwa aturan turunan itu bisa segera dibuat sehingga eksplorasinya bisa berjalan cepat. Karena nanti setelah PP ini itu akan ada lelang wilayah kerja untuk mineral radioaktif ini. Nah, itu juga akan memakan waktu. Nah, paling tidak saya memperkirakan bahwa untuk eksplorasi ini bisa memakan waktu 8 sampai 10 tahun. Oke. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan cadangan yang definitif dan ekonomis, baru kita membangun PLT-nya. Nah, mungkin target pemerintah di 2040 itu realistis dan mungkin kita bisa mempercepat apabila memang cadangan radioaktifnya itu telah tersedia dan cukup ekonomis untuk dikembangkan. Oke, jadi mungkin saja untuk dipercepat ya Pak Rizal, tapi kan sejauh ini selain Amerika Serikat ada Rusia yang juga bahkan
memiliki minatnya untuk mengembangkan PLTN ataupun industri tenaga nuklir di Indonesia. Kalau dari Perhapi sendiri, sudah adakah yang berminat Pak untuk mengembangkan industri nuklir ini khususnya terkait dengan PLTN? Kalau luar negeri sih banyak ya, kalau asing itu mungkin banyak karena apa? Mereka mengincar sumber energi yang terbarukan seperti yang sudah dikembangkan negara lain. Untuk pengusaha nasional, saya pikir juga ini akan menjadi suatu tantangan dan pasti kalau memang aturan atau regulasi turunannya itu bisa segera dihasilkan, saya membayangkan akan banyak nanti pengusaha nasional akan mengajukan atau mengikuti lelang wilayah kerja untuk mineral radioaktif ini. Oke, saya akan kembali ke Pak Singgi. Pak Singgi sebetulnya kan Ya, balik lagi, hilirisasi tambang gas nuklir ini akan berujung pada PLTN, kemudian pemerintah menargetkan ya, tahun 2040 PLTN ini ya. sudah bisa beroperasi. Nah, menurut Anda sebetulnya rentang waktu itu cukup tidak sih Pak untuk eksplorasi hingga membangun PLTN begitu. Kemudian dengan ratusan ribu potensi bahan baku galian nuklir yang kita miliki, apakah menurut Anda ini cukup jumlahnya sebagai modal kita untuk memenuhi kebutuhan energi menggunakan tenaga nuklir ini secara berkelanjutan? Karena jangan sampai PLTN-nya sudah ada tapi kemudian cadangan kita habis sehingga kita harus impor lagi, Pak. Betul. Saya harus menjawab, Pak. Kalau dari sisi 2040, dari proses step antara eksplorasi sampai kepada reseleksi sangat rasional, cukup. Sehingga saya melihatnya ada 3 poin. Pertama, masalah nasionalnya terlebih dahulu. Memang ini kepentingan nasional kita untuk membutuhkan energi kelistrikan skala besar. Dan ini mengingat kita sudah punya komitmen di net zero emission 2060, tentunya bagaimana membuat satu generator listrik khususnya PLN yang akan mengurangi emisi. Dan kita juga mengakui bahwa energi saat ini untuk nuklir telah dapat diletakkan dengan tujuan damai. Sehingga dengan sisi efisien dan daya beli affordability di dalam harga listriknya tentunya ini menarik dari sisi nasionalnya. Dari sisi realitas internasionalnya ini jelas bahwa 11% energi dunia itu menurut Nuclear Association 2019 itu sekarang terdapat 452 reaktor. Sehingga 11% energi dunia itu justru dari PLTN. Dan bahkan itu tersebar di 31 negara dunia dengan total kapasitas mendekati 399.000 megawatt. Sehingga ini tidak menjadi masalah. Masalahnya justru bagaimana kita mempercepat PP ini, khususnya satu kita mengetahui bahwa historis kita terjadi saat itu ya, kita terjadi reaktor Chernobyl, Fukushima yang meledak itu bahkan sekarang dengan teknologi yang ada, kalau kita terjebak di sana tidak akan bergerak kita. Sehingga dari sisi fakta ilmiah atau knowledge of truth-nya itu jelas bahwa aman teknologi ini. Yang kedua, justru dengan mengubah image PLTN menjadi yang bersifat long lifetime of power generation, ini menurut saya memang diperlukan oleh pemerintah ke depannya, apalagi kita telah mempunyai komitmen di dalam net zero emission 60, Mbak. Sehingga menurut saya dari sisi cadangan, dari sisi kepentingan nasional, dari sisi kondisi real industri atau PLTU nuklir di dunia, dari sisi teknologi, tinggal bagaimana kita mempertemukan antara investor, wilayah mana yang harus kita eksplorasi, karena cadangan kita, saya yakin dari cadangan thorium dan uranium yang telah disebutkan tadi akan aman untuk merunning PLTN dalam waktu cukup panjang, Mbak Sasa.